Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan Bitcoin hari ini kembali menjebol di atas 19.000 guys. Tentunya ini adalah sebuah kabar yang baik. Dan kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi sekarang secara teknikal dan kira-kira ekspektasinya untuk beberapa hari ke depan itu seperti apa. Namun sebelum itu, kita bakalan mulai dulu dari market cap. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 902 billion dollar atau naik sekitar 1,46%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 18.800-an, Ethereum 1.410, BNB 289, XRP 0,37, Cardano 0,32, Dogecoin 0,08, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,91 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging dari 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama guys, kita melihat Bitcoin menjadi top performer di top 10 coin dengan kenaikan 3,39% ke 18.840. Jadi untuk 24 jam terakhir sebenarnya ini adalah hari yang baik untuk para investor Bitcoin, tapi tidak mungkin untuk yang altcoin. Karena altcoin kita melihat pergerakannya memang terjadi kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen. Oke. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu, semalam kita melihat rilisnya data CPI atau simpelnya tingkat inflasi dari Amerika Serikat. Dan ternyata sesuai dengan ekspektasi, kita melihat angka CPI di bulan ini itu 6,5% guys. Terjadi penurunan sebesar 0,6% dari data terakhir, sesuai dengan ekspektasi yang kita baca kemarin. Oke, Core inflation rate juga melakukan hal yang sama, di mana di forecast terjadi penurunan 0,3%, dan memang hal tersebut benar-benar terjadi. Oke, ini sedikit banyak membuat market kembali dalam mood yang positif gitu ya. Kita melihat tidak hanya di kripto khususnya Bitcoin, tetapi di gold, kemudian di stock market kita juga melihat rally sama-sama terjadi. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara seputaran angka CPI di sini, ini masih cukup jauh dari target The Fed guys, yang menargetkan sebenarnya di sekitaran angka 2 sampai 2,5%. Dan berarti kita masih kurang lebih 4%. Oke, 4% dari targetnya The Fed. Tetapi berita baiknya adalah kita melihat angka CPI itu sudah mencapai puncaknya di beberapa bulan yang lalu di angka 9,1%. Dan dalam beberapa bulan terakhir, kita melihat terjadi penurunan yang secara konsisten dan beruntun, sampai sekarang kita menyentuh ke angka 6,5%. Terutama di 1-2 bulan terakhir ya guys, kita melihat penurunannya itu cukup signifikan. Dan kali ini penurunannya sebesar 0,6%. Dan matematika simpelnya saja guys. Oke, kita nggak usah muluk-muluk deh. Anggap saja kalau per bulannya kita bisa melihat penurunan sebesar 0,5%. Oke, sedangkan kita masih perlu penurunan sebesar 4% untuk mencapai targetnya The Fed, maka perlu kurang lebih 8 bulan lagi. Oke, 8 bulan lagi sebelum pada akhirnya The Fed akan mencapai targetnya di angka 2 sampai 2,5%. Tentunya itu kita berasumsi kalau misalnya penurunan setiap bulannya sama 0,5%. Oke. Tapi kalaupun tidak, anggap saja worst case scenario-nya kita tidak mengalami penurunan sebanyak itu, ya mungkin di tahun 2024 kita sudah bisa expect the Fed bakalan mencapai targetnya di 2 sampai 2,5%. Oke. Dan pada saat itu mungkin sudah mereka akan membicarakan seputaran pivot. Alias mereka akan menurunkan suku bunganya kembali. Tapi perlu kalian ingat guys, bahwa market itu tidak rally ketika Fed itu benar-benar melakukan pivot, tetapi menjelang guys, menjelang Fed melakukan pivot, market sudah duluan rally. Jadi kalau misalnya kalian menunggu benar-benar aba-aba dari The Fed dan mereka sudah benar-benar pivot baru kalian beli, biasanya kalian sudah ketinggalan kereta gitu guys. Orang-orang udah pada pembeli dan harga sudah rally kencang, baru kalian masuk di sana. Padahal biasanya kalau kita lihat historisnya gitu, justru ketika Fed benar-benar melakukan pivot atau menurunkan suku bunganya, biasanya justru market malah kembali down. Oke, jadi kita bakalan lihat apakah sejarah itu akan kembali berulang atau this time is really different. Kita baru mungkin akan tahu jawabannya dalam 1 tahun ke depan. Tapi
in the end of the day, kemarin kita melihat data yang cukup baik, penurunan kembali sebesar 0,6%, core inflation rate juga mengalami penurunan sebesar 0,3%, yang menciptakan tentunya mood positif di market, dan kita melihat rata-rata market rally, dan dollar index terus-menerus drop. Jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan adanya pergerakan dari 18.000 ke 19.000 guys, walaupun sebenarnya pergerakan itu termasuk tidak terlalu besar, hanya kurang lebih $1.000, tapi lagi-lagi ada sekitaran 38.000 traders mendapatkan likuidasi dan nominalnya sebesar $204 juta guys. Oke. Tetapi menariknya kali ini itu tidak dominan di arah short, bahkan yang long juga ada yang kena. Oke. Ini sekali lagi menunjukkan apa guys? Ini menunjukkan bahwa sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang nekat sekali untuk menggunakan leverage luar biasa tinggi. Oke, kita melihat dalam 1-2 hari terakhir, Bitcoin itu mengalami kenaikan yang lumayan, kurang lebih $2.000. Cenderung naik terus-menerus. Tetapi kok masih bisa gitu? Ada yang long tapi ke liquid. Satu-satunya alasan yang bisa mendasari hal tersebut adalah mereka pakai leverage yang luar biasa besar. Jika teman-teman juga sedang melakukan hal yang sama, saya sarankan untuk segera stop guys. Oke, jangan pakai margin terlalu besar, leverage terlalu besar, seyakin apapun kalian terhadap setup kalian. Karena kalian bisa aja termasuk salah satunya nanti orang-orang yang ke liquid di sini. Data ini menunjukkan gitu. Kita melihat harga Bitcoin terus naik dalam beberapa hari terakhir di sini kita bisa lihat. Tetapi ada saja orang-orang yang long itu bisa kena. Kenapa bisa? Pakai leverage-nya luar biasa besar, sehingga tidak perlu pergerakan yang terlalu besar untuk melikuidasi mereka. Oke, jadi itu yang perlu kalian perhatikan lagi. Jadi ini adalah yang kedua guys. Kemudian, 90% of businesses adopting blockchain technology. Jadi sekarang kita membahas yang di luar harganya gitu. Yang terjadi di teknologi blockchain adalah dalam 1-2 tahun terakhir adalah adopsi yang cukup besar. Dan ada sebuah survei yang dilakukan oleh Casper Labs menyatakan bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah melirik untuk dapat mengintegrasikan teknologi blockchain ke bisnis mereka. A new survey from Casper Labs and Jockbee Analytics revealed that the sentiment around blockchain adoption is especially positive among enterprise. The poll was conducted via 603 business enterprise decision makers in the United States, the United Kingdom, and China. Nearly 90% of the businesses surveyed reported deploying blockchain technology in some capacity, with 87% saying they plan to invest in blockchain in the next year. Jadi, kurang lebih 90% menyatakan bahwa mereka sebenarnya sudah mengintegrasikan teknologi blockchain. Dan 87%-nya menyatakan mereka berencana untuk berinvestasi di blockchain tahun depan. Oke, jadi ini tentunya adalah juga sebuah berita baik. Kita mulai melihat adopsi semakin kesini itu semakin kenceng guys. Oke, wheel-nya sudah semakin kenceng, rodanya semakin berputar cepat. Dan ketika nanti kita sudah melihat mulai banyak orang lagi mengadopsi hal yang sama dengan yang terjadi di sini, atau banyak orang udah mulai melirik untuk berinvestasi di dunia cryptocurrency yang tentunya memanfaatkan teknologi blockchain, kita akan melihat harga Bitcoin tentunya tidak lagi di belasan ribu harusnya. Sekali lagi, sekali lagi, kita melihat supply Bitcoin itu terus tergerus di exchange, tidak banyak lagi yang tersisa. Hampir 70% itu sudah dikeluarkan dari exchange dan di hold. Jika kita melihat semakin banyak orang yang mulai start melirik untuk masuk ke Bitcoin, dan ketika demand-nya kembali naik, maka harusnya harga Bitcoin tidak akan lagi berada di sekitaran belasan ribu, dan pada saat itu mungkin kita sudah melihat Bitcoin bisa menembus ke all-time high yang baru. So, sebelum kita masuk ke chart-nya guys, untuk kalian yang merasa pengen memanfaatkan volatility dari market, terutama di saat-saat sekarang gitu ya, di semua market itu lagi volatil banget guys. Dan kalau misalnya kalian cuma trading di crypto, saya rasa agak disayangkan. Jadi kalau misalnya kalian pengen mencoba untuk trading di aset kelas lain, saya rasa Mitrade bisa menjadi salah satu platform yang kalian manfaatkan, karena di sini kalian bisa trading di semua aset kelas, baik dari cryptocurrency, forex, saham, komoditas, metal, semuanya bisa kalian lakukan di sini. Jadi kalian bisa mendapatkan setup lebih banyak guys. Ketika misalnya di satu market lagi tidak ada kesempatan, maka kalian bisa temukan kesempatan tersebut di tempat yang lainnya.
Dan itu bisa kalian manfaatkan semuanya di sini. Dan di sini mereka juga depositnya tidak perlu terlalu besar, minimal hanya $50 saja. Untuk teman-teman yang tertarik, bisa aja langsung klik link yang sudah ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Dan kemudian deposit minimal $50 dan kalian sudah bisa manfaatkan semua fitur yang disediakan di sini. Dan jangan sampai lupa juga, saya lagi mengadakan event untuk giveaway Ledger Nano S. Khusus untuk teman-teman yang nanti mampu membuktikan gitu ya bahwa kalian sudah bertransaksi dengan aktif di Mitrade. Saya akan undi setiap 2 minggu untuk 1 orang pemenang. Jadi kalau misalnya ketika kalian terundi tapi kalian tidak bisa membuktikan kalau kalian aktif transaksi di Mitrade, maka pemenangnya akan saya ganti ke orang lain dan kita akan undi ulang gitu ya. Jadi itu yang akan saya sampaikan, dan sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. So, kita melihat Bitcoin pada akhirnya ya mampu break guys dari salah satu major trendline yang sudah menghadang kita selama berbulan-bulan. Dari bulan Agustus kita menyentuhnya lagi di bulan November 2022, dan kali ini pada akhirnya kita mampu jebol di atas trendline tersebut. Nah, tentunya itu adalah sebuah berita baik. Oke, saya sudah sampaikan juga ketika kita melakukan hal ini di mana kita mampu break di atas 18.500, terlebih lagi sekaligus break di atas trendline di sini, maka saya akan cenderung flip ke arah bullish untuk midterm. Oke, dan kita proses melakukan hal tersebut. Tetapi masih ada satu syarat yang belum terpenuhi guys, dan teman-teman harusnya sudah tahu apa itu, yaitu adalah saya pengen melihat Bitcoin mampu terkonsolidasi di atas area ini. Dan dari sini, ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk kita mencari long setup, menyentuh lagi ke minimal area sekitaran 21.000. Nah, kalau untuk soal koreksinya kapan, saya rasa kita sudah bisa start dari sini guys. Dari arah 19.000 ini kita harusnya bisa mendapatkan sedikit konsolidasi. Alasannya sesimpel karena kita melihat indikator RSI di daily chart sudah menunjukkan area yang sangat overbought, menyentuh ke 80. Dan terakhir kali kita melihat angka ini itu di Februari 2021 guys, ketika kita mendekati all time high. Selepasnya kita tidak pernah melihat RSI Bitcoin se-overbought ini. Oke, dan di sini juga sama, dan setiap kali kita menyentuh ke kurang lebih area angka 80-an, di sini juga sempat ke 79-80 ya. Nah, di sini juga sama, setiap kali kita menyentuh ke area tersebut, biasanya kita akan mendapatkan semacam koreksi atau konsolidasi terlebih dahulu. Maka dari sana, berangkat dari statistik yang tadi kita ketahui, probability-nya juga cukup tinggi bahwa kita akan segera mendapatkan konsolidasi di sini. Terlebih lagi, jika teman-teman juga tambahkan Fibonacci retracement dari swing high ke swing low terakhir di sini, maka kita akan temukan juga golden pocket berada persis di sekitaran area 19.166. Maka kita mempunyai dua alasan kenapa harusnya di sekitaran area di sini kita akan temukan semacam resistance terlebih dahulu, oke, dan kita mungkin akan terkonsolidasi. Yang saya pengen lihat tentunya adalah konsolidasi dan membentuk pattern bullish continuation, guys. Oke. Yang tidak pengen saya lihat adalah tentunya kita mendapatkan kembali rejection yang sangat kuat, mungkin di daily chart, dan kemudian kita kembali closing di bawah area trendline ini. Nah, kalau sampai ini yang terjadi, oke, maka yang terjadi di sini adalah fake out, guys. Oke, dan kita bisa mengatakan bahwa harusnya jika ini yang terjadi, saya merasa probability-nya cukup tinggi bahwa kita kemudian akan melanjutkan penurunan minimal nyampe ke sekitaran area 15.500. Oke, jadi ini perlu teman-teman ketahui. Senario yang dapat menginvalidasi senario bullish kita. Tapi untuk sementara, belum ada alasan bagi saya untuk menyatakan kita akan reversal dari sini. Karena dari segi momentum juga kita melihat di 4 hour maupun daily terlihat cukup kuat bullishnya. Oke. Yang kita perlu sekarang adalah semacam konsolidasi terlebih dahulu. Karena kalau teman-teman perhatikan, dari sekitaran sini, kita sudah tidak melihat lagi ada konsolidasi yang berarti. Terakhir itu di sini guys, kita mendapatkan konsolidasi yang cukup lama sebelum pada akhirnya kita jebol ke atas. Tapi sisanya kita terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan tanpa ada konsolidasi atau ada koreksi yang berarti. Nah, saya rasa sekarang adalah saatnya. Walaupun kalau misalnya kita lihat di 1 hour chart, bisa aja kita masih akan membuat satu lagi top gitu ya guys, untuk menjemput stop loss orang-orang yang sold di sini atau sell di sini sebelum pada akhirnya kita akan terkoreksi, bisa aja kembali menyentuh ke area trendline. Semakin lama konsolidasinya di atas area ini, itu semakin saya sukai karena biasanya ketika konsolidasinya lama maka kenaikannya itu juga akan lebih sustain.
Oke, dan kalau sampai kita mendapatkan konsolidasi tersebut dan kemudian ada pattern yang tercipta di sini, maka ini akan saya manfaatkan untuk mencari long setup, guys. Targetnya sampai mana? Kalau misalnya kita udah lepas dari golden pocket, maka saya rasa tidak ada alasan lagi untuk kita tidak menyentuh ke sekitaran area 21.300 ini sebagai area high terakhirnya, guys. Oke, jadi itu adalah yang sekarang lagi saya pantau, tapi sekali lagi kita perlu konfirmasi berupa konsolidasi di atas area ini. So far so good, dimana kita sudah melakukan beberapa hal yang menurut saya cukup positif. Pertama, kita sudah break di atas area horizontal resistance 18.500. Kedua, kita sudah jebol di atas trendline yang sudah menghadang kita dari bulan Agustus. Yang ketiga, kita juga pada akhirnya mampu closing daily candle di atas 18.000 untuk pertama kalinya. Kita sempat beberapa kali breakout di atas 18.000, tapi kita selalu tidak pernah closing di atas 18.000 di daily chart, guys. Di sini kalian juga lihat, selalu mendapatkan rejection. Tapi kali ini kita berhasil closing di atas area tersebut. Nah, kalau sampai weekly juga melakukan hal yang sama, guys. Kalau misalnya kita juga melihat weekly closing dalam keadaan seperti ini, artinya kita melihat closing weekly candle dalam keadaan yang cukup bullish, dan juga kita juga ada jebol di atas trendline di sini, maka itu juga memperkuat probability bahwa kita akan melanjutkan kenaikan dari sini minimal nyampe ke sekitaran area 21.000. Hari ini kita berada di weekend, walaupun belum Sabtu ya, masih di Jumat. Hari ini mungkin masih akan ada pergerakan yang lumayan, tapi kalau Sabtu Minggu saya rasa volatility akan cukup kecil. So, kita mungkin akan mengetahui keputusan dari market di minggu depan, apakah pada akhirnya kita akan melakukan konsolidasi, ataukah semua yang kita lihat ini hanya sebuah bull trap, dan kita akan kembali melihat semacam reversal, dan membuat breakout di sini sebagai fake out. Menurut pandangan kalian yang mana, guys? Kira-kira apakah pada akhirnya kita akan mendapatkan pergerakan naik yang sustain, atau ini adalah bull trap untuk kalian? Silahkan kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.